preferensi interupsi saya. Jika ingin menginterupsi silakan mengatakan interupsi, dan jika saya diam saja berarti saya menolak interupsi dari saudara. Baik, perdebatan akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, mari kita membayangkan sebuah skenario jika seandainya kita mengadakan sebuah survei kepada anak-anak dan remaja-remaja di Indonesia mengenai olahraga favorit mereka. Apa yang kira-kira terlintas di pikiran mereka? Dewan juri yang terhormat, mayoritas mungkin akan menjawab mereka berminat di bidang futsal, basket, badminton, dan lain sebagainya. Hal ini mungkin terdengar biasa saja, tetapi sadari Dewan juri sekalian bahwa olahraga-olahraga modern atau olahraga-olahraga yang sesuai dengan standar Olimpiade saat ini, seperti yang telah saya sebutkan tadi, perlahan menutupi dunia olahraga tradisional kita, mulai dari tapak suci, sepak takraw, pencak silat, dan sebagainya. Olahraga tradisional adalah bagian penting dari warisan budaya kita yang tidak dimiliki oleh negara-negara atau bangsa-bangsa lain, dan tentu saja sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melestarikannya. Baik, Dewan juri yang terhormat, beralih ke pendirian kami di sini berdiri sebagai tim pemerintah bahwa kami akan berfokus pada pengembangan olahraga-olahraga tradisional daripada pengembangan olahraga-olahraga yang sesuai dengan standar Olimpiade saat ini. Selanjutnya beralih ke pembingkaian penting kami di sini mosi yang diadakan yaitu sebagai mosi bentuk proposal, yang dimana di sisi mana yang berhasil menjelaskan mekanisasi secara eksklusif mungkin dengan mempertimbangkan implikasinya baik atau buruk, diperlukan atau tidak, ialah yang memenangkan perdebatan kali ini. Selanjutnya yaitu kami membatasi definisi olahraga tradisional dalam batasan olahraga-olahraga yang dikenal di dalam budaya-budaya kita seperti tapak suci, pencak silat, dan sebagainya. Selanjutnya Dewan juri yang terhormat, kami menawarkan satu regulasi yang akan kami jelaskan di dalam 3 poin-poin. Baik, regulasi yang kami tawarkan yaitu yang pertama, meningkatkan minat dan mengasah bakat masyarakat mengenai olahraga tradisional kita. Ada 3 poin yang akan kami jelaskan mengenai cara menerapkannya, yang tentu saja kami rasa sangat efektif dan realistis untuk kita terapkan di dalam kondisi negara kita saat ini. Yang pertama yaitu mengoptimalkan perekrutan dan pendanaan asosiasi-asosiasi olahraga tradisional. Dewan juri yang terhormat, bagaimana kami mencapai ini? Yaitu kami akan mempromosikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja-remaja yang memiliki potensi di bidang olahraga-olahraga lokal kita. Alokasi dana untuk organisasi-organisasi ini juga akan ditambah untuk mendukung jalannya program-program organisasi, dan tentu saja memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana serta fasilitas-fasilitas dari olahraga tradisional kita. Dengan begitu, kita dapat secara tidak langsung meningkatkan bibit-bibit atlet profesional untuk olahraga tradisional secara drastis. Hal ini kami melihatnya sebagai sebuah investasi jangka panjang bagi Indonesia di dalam bidang dunia olahraga. Selanjutnya, poin kedua kami yaitu kami akan mewajibkan sekolah-sekolah untuk mengadakan dan memfasilitasi ekstrakurikuler olahraga tradisional. Kemenpora dan Kemendikbud akan bekerjasama dengan sekolah-sekolah baik itu SD, SMP maupun SMA, baik itu negeri ataupun swasta, untuk mengadakan setidaknya satu olahraga tradisional sebagai ekskul pilihan dan satunya lagi sebagai ekstrakurikuler wajib untuk diikuti semua siswa di dalam sekolah tersebut. Tentu saja Dewan juri yang terhormat, hal ini dapat menjadi pintu bagi para siswa-siswi untuk mendorong dan mengasah minat mereka di bidang olahraga tradisional tersebut. Yang ketiga yaitu Dewan juri yang terhormat, kami akan mengadakan perlombaan-perlombaan khusus olahraga tradisional. Hal ini tentu akan sangat berguna dalam mengembangkan dunia olahraga lokal kita. Dengan adanya kompetisi-kompetisi ini seperti kompetisi tapak suci, kompetisi pencak silat, dan lain sebagainya, para penggiat olahraga tradisional dan para atlet-atlet kita akan memiliki wadah untuk menyalurkan bakat mereka di dalam ranah kompetitif yang tentu saja bergengsi. Bukan hanya sekedar latihan dan les saja di ruang-ruangan kecil mereka, tetapi mereka dapat menyalurkannya di dalam kompetisi lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan skill mereka dengan bertanding bersama atlet-atlet lain. Hal ini juga sekaligus dapat meningkatkan prestasi-prestasi mereka di bidang non-akademik, sehingga prestasi di remaja-remaja dan anak-anak bangsa kita semakin beragam dan semakin luas jangkauannya. Kemudian perlombaan ini tentu saja kami menyadari bahwa sudah banyak sekali perlombaan olahraga tradisional yang diadakan. Namun kami merasa pemerintah perlu meningkatkan pendanaan dan lebih maksimalkan pelaksanaan kegiatan. Sehingga bukan hanya dari segi hadiah yang diberikan, tetapi dari segi pelaksanaan lomba secara keseluruhan bisa lebih bergengsi dan bisa lebih tentu saja secara langsung meningkatkan minat masyarakat untuk ikut serta di dalam perlombaan-perlombaan ini. Baik, Dewan juri yang terhormat, itu tadi solusi berupa regulasi yang kami tawarkan. Kami merasa regulasi yang kami tawarkan itu realistis dan probabilitas terjadinya sangatlah tinggi.
karena kami telah meng-cross checknya dengan kondisi negara kita saat ini. Selanjutnya kami melangkah kepada argumen kami. Yang pertama yaitu Dewan Juri yang terhormat, pihak oposisi mungkin mengatakan argumen yang lemah seperti olahraga tradisional sudah tidak relevan dengan zaman ini sehingga sudah kurang populer di dalam negara maupun mancanegara. Tetapi argumen ini sangat keliru Dewan Juri dan justru membunuh kasus mereka sendiri. Justru sudah menjadi tugas kita untuk memperkenalkan dan menduniakan olahraga lokal atau tradisional kita saat ini. Dengan begitu, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh seiring meningkatnya tren olahraga tradisional, seiring meningkatnya popularitas olahraga tradisional kita. Peran kita dalam hal ini yaitu menjadi pemengaruh atau trendsetter yang mendorong olahraga tradisional sebagai tren, baik itu melalui sosial media, baik itu mempromosikannya di akun-akun media sosial kita, atau dengan cara-cara konvensional seperti menawarkan teman-teman kita untuk bergabung di dalam ekskul tradisional, atau mengajak teman kita untuk bermain olahraga tradisional itu. Kemudian yaitu yang kedua Dewan Juri, dengan populernya olahraga tradisional sebagai tren baru, masyarakat kita bisa memanfaatkannya sebagai peluang ekonomi. Sadari bahwa dengan adanya bidang-bidang baru ini, dengan terbukanya popularitas atau tren olahraga tradisional tentu akan membuka lapangan-lapangan kerja baru. Contohnya yaitu dengan adanya les-les olahraga tradisional seperti les tapak suci atau les silat. Kemudian kompetisi-kompetisi daerah maupun berskala nasional seperti mulai dari skala kabupaten, provinsi maupun secara negara. Tentu saja ini akan membuka lapangan-lapangan kerja baru, membuka potensi-potensi baru, dan tentu saja akan meningkatkan ekonomi negara kita dengan lebih baik. Sangat bangga berada di tim pemerintah.